sudut. Garis dan sudut merupakan materi dalam matematika yang dipelajari di kelas 7 semester 2. Ada yang tahu apa itu garis dan apa itu sudut? Agar kalian mengetahui apa itu garis dan sudut, serta bagaimana kedudukan dua garis dan sudut, yuk kita ikuti penjelasannya. Materi kita kali ini adalah garis dan sudut. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang tak hingga banyaknya yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah. Contohnya adalah garis K. Dua buah garis memiliki kedudukan tertentu, di antaranya ada garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, dan garis bersilangan. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Contoh, garis K sejajar dengan garis L dan garis M sejajar dengan garis N. Lambang dari garis sejajar yaitu dua buah garis miring. Yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Garis berpotongan dibagi menjadi dua, yaitu garis berpotongan dan garis berpotongan tegak lurus. Contoh, perhatikan gambar berikut. Garis K berpotongan dengan garis L dengan titik potong O, sedangkan garis R berpotongan tegak lurus dengan garis S dengan titik potong A. Yang selanjutnya adalah garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Contoh, garis B berhimpit dengan garis A dan garis L berhimpit dengan garis K. Selanjutnya ada garis bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Contoh, perhatikan gambar berikut. Garis OK bersilangan dengan MN. Garis OK berada pada bidang OPLK dan garis MN berada pada bidang RQMN. Dan ada garis RN bersilangan dengan garis KL. Selanjutnya yaitu tentang sudut. Sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah sinar garis yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol perbandingan, yaitu tanda lebih kecil dari. Sudut mempunyai tiga bagian penting, diantaranya yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut. Titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya sinar garis. Sedangkan daerah sudut adalah daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada gambar tersebut, sinar garis AB dan CB adalah kaki sudut, titik B adalah titik sudut, dan daerah yang berwarna kuning merupakan daerah sudut. Untuk menyatakan besaran pada suatu sudut digunakan satuan derajat, menit, dan juga detik. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti gambar di samping. Pertemuan dari dua sinar garis yang berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku.
Yang kedua, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Contohnya seperti gambar di samping. Yang ketiga, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat serta kurang dari 90 derajat. Contohnya seperti gambar di samping. Sudut yang besarnya 45 derajat, 48 derajat, 36 derajat adalah contoh sudut lancip. Jenis sudut yang keempat adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat serta kurang dari 180 derajat. Contohnya adalah sudut 120 derajat. Yang kelima yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat. Contohnya seperti gambar di samping, sudut 219 derajat, 271 derajat, dan sudut 334 derajat adalah sudut refleks. Yang keenam adalah sudut satu putaran. Sudut satu putaran adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku. Sudut yang saling berpenyiku adalah dua sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, sehingga sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain. Contohnya pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, sudut X yang terbentuk dari garis CO dan AO dan sudut Y yang terbentuk dari garis BO dan OC saling berpenyiku. Jumlah sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Hubungan sudut yang berikutnya adalah sudut berpelurus. Sudut yang saling berpelurus adalah dua sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut lurus, sehingga sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, sudut A yang terbentuk dari sinar garis AOCO dan sudut B yang terbentuk dari sinar garis COBO saling berpelurus. Jumlah sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Itulah tadi penjelasan tentang garis dan sudut. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu garis dan apa itu sudut? Ya, bagus. Garis adalah kumpulan titik-titik yang tak hingga banyaknya yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah. Dan sudut terbentuk dari pertemuan dua sinar garis atau dua garis lurus. Demikianlah penjelasan tentang garis dan sudut. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.